Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda pertanian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Aldo Sofian Bama. Dan saya Tegar Hidayat. Kami dari tim Institut Pertanian Bogor akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Peningkatan teknologi IPB Prima pada budidaya padi sawah dengan konsep implementasi pertanian digital 4.0 dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Baik, salah satu tantangan pembangunan pertanian di masa yang akan datang bergantung pada pertanian berkelanjutan, yaitu yang fokus pada mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Hal ini merupakan perlu ditempuh mengingat jumlah penduduk yang sangat meningkat maupun berkembang secara berkelanjutan ke depannya, termasuk sumber daya alam yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kita melihat dari bahan pokok, beras merupakan bahan pangan yang dikonsumsi hampir setengah penduduk dunia, yaitu lebih dari 90% dikonsumsi di Asia. Bahkan di Indonesia mencapai 96,87% penduduk mengkonsumsi beras ini, yaitu konsumsi beras ataupun per kapita tahun 2011 sampai 2018 yaitu terjadi penurunan, yaitu dari 139 sampai 111 per kilogram per kapita per tahun menurut data di BPS. Dan selanjutnya kita dapat melihat ada 3 negara, yaitu per kapita rice consumption-nya in the top 3 countries menurut data PSD Online Database maupun Volstat Population Database, yaitu terjadi permasalahan kedaulatan pangan utama merupakan gambaran akan rendahnya kapasitas produksi pangan, padahal Indonesia merupakan urutan 3 terbesar di sini. Oleh karena itu merupakan ancaman bagi dunia untuk kedaulatan pangan maupun kesejahteraan pertanian di sini. Dan selanjutnya kita dapat melihat rice production and consumption. Di sini Indonesia merupakan 3 terbesar, baik itu consumption maupun production-nya, di bawah dari Cina maupun India. Dan selanjutnya program insentifikasi inovasi teknologi maupun produksi padi nasional, ini kita dapatkan bahwa lahan pertanian dapat disokong oleh produktivitas, kuantitas, dan kualitas, sehingga harapannya di pertanian itu dapat berproduksi ke depannya dan menjadi lebih baik. Paket teknologi budidaya padi saat ini terdapat yaitu PPT, PTT, pengelolaan tanaman terpadu, kemudian System of Rice Incentivization, IPB Prima, Haston, Jarwo Plus, dan Salibu. Banyak sekali padi IPB3S ini, yaitu keunggulannya baik itu mulai panjang lebat, kemudian tahan terhadap penyakit maupun hama tanaman, kemudian tidak terlalu membutuhkan banyak unsur yaitu NP dan lain sebagainya. Kemudian teknologi IPB Prima ini merupakan aplikasi pupuk bioorganik, kemudian menggunakan bibit yang sangat bagus, kemudian menggunakan mekanisasi pertanian dalam hal pengelolaan maupun budidaya, dan pengawasannya sangat ketat. Dan selanjutnya terkait Sustainable Development Goals, kita di sini mengangkat poin ke-9, Industri Innovation and Infrastruktur, baik itu terhadap permasalahannya konsep pertanian digital dan otomasi ataupun mekanisasi pertanian 4.0 di sebagian tahap IPB Prima belum diterapkan. Oleh karena itu harapannya dengan beberapa tahap dalam budidaya padi, metode IPB dapat dioptimalkan dengan mengadopsi bantuan teknologi digital yang presisi. Terima kasih. baik, mekanisasi dan digitalisasi pada budidaya padi lahan sawah ditujukan untuk optimalisasi proses produksi sehingga terjadi kenaikan kualitas dan produktivitas padi lahan sawah. Hal ini kami menggagas 3 ide atau 3 gagasan untuk tindakan ini, di mana langkah kami yang pertama adalah untuk mengoptimalkan produksi padi adalah dengan cara mengoptimalkan pemupukan. Di sini kami menggunakan bagan warna daun yang merupakan rekomendasi dari Kementan dan IPB sebagai acuan rekomendasi pemberian pupuk pada lahan, di mana bagan warna daun ini bekerja dengan cara mengambil 10 sampel daun tanaman padi pada 1 hektar lahan, yang kemudian dimasukkan ke dalam rataan level sehingga dapat merepresentasikan kebutuhan pupuk tiap-tiap hektar lahan secara presisi dan akurat. Nah, dibalik kemudahan dan keakuratan pemberian rekomendasi pemupukan ini, petani seringkali mengalami kendala dalam menerapkan media atau teknologi ini, di mana yang pertama adalah subjektivitas seseorang dalam mengkategorikan atau melevelkan lahan ini pada level berapa pada BWD. Dan ini juga terjadi kesalahan paralaks, di mana dapat terjadi kesalahan dalam merata-ratakan karena keawaman dari beberapa petani, sehingga dapat mengurangi efektivitas pemupukan dan rekomendasi, serta seiring dengan berjalannya waktu, warna BWD akan dapat memudar juga. Tentu ini juga akan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengkategorian level. Nah, solusi dari masalah ini adalah untuk tetap dapat menjaga kinerja dari BWD ini sebagai recommender yang akurat untuk pupuk padi lahan sawah adalah dengan cara melakukan digitalisasi atau membuat suatu program pada smartphone yang akan digunakan untuk mengambil gambar secara akurat dan presisi yang akan digunakan oleh para petani, sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan lebih membuat BWD ini akan bekerja secara optimal.
kami terlebih dahulu melakukan simulasi pada PC atau komputer untuk membuat logic program yang nanti akan diterapkan pada smartphone tentunya. Ya ini di mana langkah pertama adalah kami mengekstraksi ciri warna RGB 10 sampel daun tanaman padi yang akan dibuat logic programnya. Di mana nantinya petani akan memfoto 10 sampel daun tanaman padi per hektar untuk dapat mengkategorikan lahan ini ke level berapa pada BWD, seperti itu. Nah, kemudian algoritma yang kami terapkan untuk membuat program ini adalah menggunakan algoritma K-nearest neighbor, yang secara singkatnya berfungsi mengkategorikan RGB rataan daun tanaman padi ke dalam satu kategori level pada BWD, yang bekerja berdasarkan jarak minimum atau melihat kemiripan terdekat dari warna daun pada lahan dengan warna acuannya, sehingga terjadi rekomendasi pemupukan yang akurat. Nah, kemudian algoritma ini meliputi perhitungan jarak kemiripan antara RGB sampel daun yang difoto dengan diacukan atau dimiripkan atau dicari kemiripannya dengan warna acuan pada BWD. Setelah itu diberi label setiap hasil perhitungan jarak. Kemudian hasil-hasil perhitungan jarak ini, jarak kemiripan ini diurutkan dari jarak terkecil hingga terbesar. Nah, dari jarak inilah akan dicari modusnya. Berikut ini adalah contoh pengaplikasian BWD pada lahan padi sawah, di mana BWD ini sudah teruji melalui berbagai macam penelitian, baik dari Balai Besar Kementan Indonesia maupun Balai Besar Mektan Indonesia, serta International Rice Research Institute. Berikut ini adalah contoh user interface yang akan digunakan oleh para petani, yang kami simulasikan dalam program PC, di mana akan mempermudah petani dalam memahami serta mengambil sampel daun tanaman padi pada lahan. Nah, jadi dengan digitalisasi ini akan semakin mempermudah atau membuat penerapan pertanian presisi atau 4.0 ini semakin didukung. Jadi pas sesuai dengan kebutuhan. Gagasan kedua yang kami bawa adalah terkait pengendalian hama secara mekanis dan ramah lingkungan, di mana ini didasarkan pada masalah serangan hama utama tanaman padi di Indonesia, yaitu terhadap serangan walang sangit serta penggerek batang dan wareng, di mana berdasarkan pengalaman empiris Ahmad Bastari, Ketua Gapoktan Dermaga Bogor, serangan hama-hama ini dapat menurunkan produksi mencapai 30% serta berpotensi menjadi gagal panen. Sementara itu penanganan yang dilakukan selama ini hanya sebatas menggunakan terasi serta insektisida kimia, di mana dengan cara ini masih kurang efektif. Nah, kemudian mengingat hama-hama tersebut adalah serangga nokturnal yang hidup pada malam hari atau beraktivitas di malam hari dan tertarik pada cahaya. Nah, oleh karena itu kami berusaha menggagas atau membuat suatu inovasi, yaitu menggunakan perangkap lampu sebagai pengendalian hama mekanisnya, yaitu dengan cara menjebak hama agar terperangkap pada jebakan yang telah diterapkan, karena hama-hama ini tertarik pada lampu yang dibuat dan direkayasa. Namun instalasi PLN di sawah tidak memungkinkan. Jadi solusi dari gagasan ini yang akan kami rancang adalah membuat sistem jebakan menggunakan lampu LED 13 watt AC yang menggunakan energi terbarukan dari panel surya maupun dari pengecasan aki menggunakan energi biomasa pada sawah yang digunakan sebagai daya untuk menghidupkan lampu, serta di bawahnya akan berisi wadah air. Oleh karena itu, jebakan ini diharapkan mampu dapat secara efisien untuk memerangkap hama dan membasminya secara mekanis. Nah, berikut ini adalah mekanisme kerja dari sistem jebakan perangkap lampu ini, di mana lampu akan dihidupkan oleh energi daya yang berasal dari baterai kering, yaitu baterai 6 volt 2,5 ampere, yang dayanya didapatkan dari pengecasan menggunakan konversi energi terbarukan, yaitu menggunakan panas dari biomasa dengan memanfaatkan komponen peltier yang akan mengubah menjadi listrik, atau dengan menggunakan sumber daya dari panel surya. Gagasan ketiga yang kami bawa adalah terkait kontrol irigasi dan kelembapan tanah untuk hasil yang optimal, di mana sudah ada beberapa penelitian bahwasannya memang jika kelembapan tanaman padi, ya ini pada media tanam tanahnya itu sesuai dengan yang disarankan, maka akan didapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan sensor dari kelembapan dan temperatur yang akan diterapkan pada lahan, kemudian diintegrasikan dengan IoT sehingga petani dapat memantau kondisi dan kelembapan tanah pada lahan mereka, sehingga mereka dapat melakukan tindakan atau aksi yang berdasarkan rekomendasi kontrol irigasi. Nah, jadi 3 gagasan yang kami gagas akan dirangkum dalam satu sistem informasi yang real time dan akurat pada petani melalui smartphone. Implementasi teknologi pertanian yang meliputi mekanisasi, digitalisasi, dan modernisasi berperan penting dalam optimalisasi produksi budidaya padi sawah, sehingga usaha peningkatan ketahanan pangan secara nasional akan tercapai. Kami tutup, pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab petani, melainkan kita sebagai pemuda harus ikut andil dalam mengembangkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.